Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Helmi Huta Barat, ingin menjelaskan tentang activity diagram dari sebuah study case. Sebelum kita membuat activity diagram, kita terlebih dahulu harus membuat sebuah use case. Di sini study case-nya adalah diharapkan penanganan keluhan dari pengguna disampaikan melalui aplikasi etiket. Berarti sistemnya di sini adalah etiket. Aplikasi etiket diharapkan digunakan secepatnya dalam waktu sebulan. Proses bisnis yang diharapkan adalah sebagai berikut. Pengguna dapat menyampaikan keluhan dengan mengisi form pengaduan atau error atau keluhan melalui aplikasi etiket. Penanggung jawab modul akan menerima notifikasi melalui email menginformasikan bahwa terdapat keluhan baru yang masuk dari pengguna. Penanggung jawab modul akan melihat detail keluhan melalui aplikasi etiket dan notifikasi akan dikirimkan pada pengguna yang menginformasikan bahwa keluhan tersebut sudah diterima atau status keluhan diterima. Penanggung jawab modul akan segera melakukan penanganan keluhan, lalu setelah selesai ditangani, maka penanggung jawab modul akan mengupdate status keluhan menjadi sudah terselesaikan dan secara otomatis notifikasi akan terkirim ke pelapor untuk menginformasikan bahwa keluhan yang disampaikan sudah selesai. Selanjutnya, pengguna akan menerima notifikasi status penanganan keluhan. Lalu, supervisor ataupun manajer TI melalui menu report pada aplikasi etiket dapat memantau semua keluhan yang masuk, bagaimana respon tim dalam menangani keluhan, seberapa banyak keluhan yang sudah ataupun belum diselesaikan. Nah, di sini use case diagramnya seperti ini. Di sini judul sistemnya, sistem aplikasi etiket. Customer dapat memproses penyampaian keluhan dan include login. Lalu penunjuk modul memproses keluhan, supervisor memantau keluhan, dan semua use case task yang ada di use case diagram ini input ke use case task login. Selanjutnya pada use case task ini kita pecah menjadi activity diagram. Di sini ada pertama itu ada login. Activity diagram dari login adalah eh, dimulai dari pengguna masuk ke aplikasi, lalu kemudian sistem menampilkan form login. Setelah sistem menampilkan form login, pengguna memasukkan username dan password pada form login tersebut. Kemudian sistem memvalidasi username dan password, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai sistem akan menampilkan beranda. Jika tidak, maka akan selesai. Yang selanjutnya di sini adalah eh, dari proses si customer yaitu menyampaikan keluhan. Pada penyampaian keluhan ini dimulai dari customer melakukan login, lalu sistem menampilkan beranda. Setelah itu customer memilih menu keluhan pada beranda, kemudian sistem menampilkan form keluhan, lalu customer mengisi form keluhan. Setelah selesai mengisi form keluhan, maka akan melakukan submit pada form keluhan tersebut, maka selesai. Yang selanjutnya di sini adalah memproses keluhan. Pada activity diagram proses keluhan dimulai dari penanggung jawab modul. Di sini diawali dengan penanggung jawab modul, modul melakukan login terhadap sistem, lalu sistem menampilkan beranda. Setelah sistem menampilkan beranda, penanggung jawab modul menerima notif keluhan, lalu melihat detail keluhannya. Nah, di sini ditambahkan komponen form karena setelah penanggung jawab modul melihat detail keluhan, sistem dan pengguna sama-sama melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas, yaitu sistem menampilkan detail keluhan bersamaan dengan pengguna menerima notifikasi status keluhan bahwa status keluhan itu diterima. Kemudian setelah sistem dan pengguna selesai melakukan suatu aktivitasnya, disambungkan lagi menggunakan join. Mem- Setelah selesai, maka penunjuk modal akan memproses keluhan. Setelah proses keluhan diselesaikan, setelah diproses, maka status keluhan akan diupdate menjadi diterima seperti yang ada pada eh, study case-nya yang di nomor 3 yaitu status keluhan diterima. Kemudian pengguna menerima notifikasi bahwa
notifikasi update status keluhan bahwa status keluhan telah diterima, kemudian selesai. Yang selanjutnya di sini ada memantau keluhan yang dilakukan oleh supervisor. Eh, Supervisor dimulai dari supervisor melakukan login kepada sistem, lalu sistem menampilkan beranda. Setelah menampilkan beranda, supervisor melihat keluhan yang masuk sebanyak apa, lalu sistem menampilkan keluhan masuk, lalu kemudian dipantau, lalu kemudian supervisor melihat notifikasi update. Eh, Maksudnya di sini adalah notifikasi yang telah update yang telah dilakukan oleh si penanggung jawab modul pada saat memproses keluhan. Lalu di sini sistem menampilkan detail update-nya. Lalu kemudian supervisor melihat berapa banyak keluhan yang belum selesai. Sistem juga menampilkan di sini sistem menampilkan jumlah keluhan yang belum selesai, kemudian selesai. Begitulah activity diagram yang berasal dari use case. Nah, komponen-komponen yang terdapat pada activity diagram etiket yaitu activity yang menunjukkan langkah tindakan dalam proses. Kemudian initial node. Initial node ini berada pada setiap activity diagram yang menandakan titik awal dari alur aktivitas. Kemudian final node yang berada di akhir setiap activity diagram yang menunjukkan akhir dari alur aktivitas. Kemudian decision node ini berada pada activity diagram pertama yaitu login. Apakah hmm, pada saat memvalidasi username dan password di sini apakah sesuai atau tidak. Kemudian eh, prog node ini ada pada activity diagram memproses keluhan. Pada saat melihat detail keluhan, sistem dan pengguna sama-sama melakukan aksi yaitu menampilkan detail keluhan dan menerima notif status keluhan diterima. Kemudian join node itu penutup dari frog node yang ada pada proses activity diagram memproses keluhan. Kemudian di sini ada object flow. Object flow ini eh, menunjukkan alur dari setiap aktivitas yang ada. Jadi setiap aktivitas dihubungkan dengan object flow yang menandakan bahwa dari satu aktivitas alurnya ke aktivitas yang lain. Lalu ini swim lanes mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau kategori tertentu. Itu seperti yang pertama ada pengguna dengan sistem itu merupakan swim lanes. Satu kotak pengguna ini merupakan swim lanes-nya dan satu kotak ini menggunakan swim lanes-nya. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari activity diagram dari study case. Mohon maaf jika salah kata. Terima kasih.